Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Isu mengenai akan digantinya Kapolri itu semakin hangat. Ya, mungkin sebentar lagi akan memanas. Media-media massa mulai membicarakan hal itu, malah terakhir berita yang saya dengar sudah ada kandidat. Selama isu Kapolri diganti karena memang sudah terlalu lama dan juga tidak ada prestasinya, baru kali ini DPR ikut-ikutan nimbrung berbicara. Nah, dan pihak istana sepertinya tidak mau frontal dalam permasalahan ini. Jadi malah mengatakan ya semua jabatan akan turun pada waktunya, cuman ini dalam hal Kapolri tinggal menunggu dari presiden dan lain sebagainya. Kita di publik ya melihat itu lebih luas karena memang sekarang itu sudah masanya informasi menyebar lebih cepat daripada yang diharapkan oleh para pemimpin-pemimpin itu. Nah, tidak lama ya sebelum masalah Kapolri diganti, ini kan diantaranya ada podcast dari Akbar Faisal, yang mana beliau itu tadinya kan termul ya, tapi sekarang menjadi salah satu yang paling militan di dalam mengkritiki dinasti Bani Gorong-Gorong itu. Ini sebagian sudah kita bahas, yaitu mengenai Pak Ubaidillah Badrun dengan Pak Ihsanuddin Nursi perihal korupsi triliunan. Yang kemarin saya sudah dikatakan di sini ya, itu Kaesang itu mendapatkan setoran 5 triliun dari satu oligarki coba. Nah, memang rumornya kan belasan ribu triliun tuh, sebagaimana dikatakan sama Rismon 11.000 triliun persen. Hanya saja itu susah untuk mendapatkan datanya. Nah, kita akan berbicara pada yang sudah akan bertanggung jawab akan datanya saja ya, yaitu 500 triliun. Dalam hal ini kalau si AI-nya tidak salah ini ya, Gemini-nya nggak salah, di dalam video ini nanti disebutkan 510 triliun rupiah. Nah itu udah udah gila, itu korupsi segitu udah banyak. Dan ini ada datanya. Dan ternyata bukan hanya ada datanya, beliau-beliau ini ya, terutama Pak Ihsanuddin Nursi, itu sampai nggak kagok nyebut orang begitu, karena memang datanya ada. Nggak kagok nyebut orang. Anaknya Sinarmas tuh disebutin begitu, orang-orang yang kemudian menjadi Gandhi itu kemarin disebutin tuh namanya. Nah, yang 510 triliun rupiah ini itu sudah ada berkasnya dan sudah dikirimkan ke kepolisian diantaranya. Nah kemudian kita tahu kan yang namanya Listio Sigit itu orangnya Jokowi. Kemudian bagaimana ini bisa ditindak kalau Kapolrinya itu masih Listio Sigit. Pada akhirnya nanti kita tinggal melihat ya. Kalau dari apa yang sudah dilihat kemarin kan DPR sepertinya melindungi Kapolri itu. Nah tinggal nanti sefrontal apa presiden akan memainkan isu ini. Kalau memang sudah benar-benar jengah terhadap Gibran itu. Kan asik ya kalau mau 2009 ternyata Kapolri dipecat. Ya diganti begitu. Kemudian dokumen ini naik. Lah tiba-tiba Jokowi tidak akan punya kekuatan politik karena akan dipermasalahkan secara hukum. Ini senjata ini. Ya ini kartu as ini. Nah makanya agak santai memainkannya itu. Aduh politik udah begini amat ya. Kita itu negara hukum tapi kok ya lah kita akan saksikanlah data-datanya ya. Ini yang dibicarakan oleh Pak Ihsanuddin Nursi beserta Pak Ubaidillah Badrun yang bukan ditengahi kalau di sini ya, yang dibawa hostnya itu Pak Akbar Faisal. Mari kita simak. Oke. Ini selalu penjelasan yang bagus seperti ini. Meskipun ini bukan yang pertama kita bicarakan ya, Bang Ican ya. Apalagi Anda. Saya belum jadi politisi, Anda sudah membahasakan ini. Ini senior soalnya nih. Kan. Tapi begini. Sejarah sudah tercatat, peristiwa sudah terjadi, angka-angka terpapar dengan jelas, perilaku-perilaku tergambarkan dengan detail, orang-orang yang melakukannya teridentifikasi dengan baik. Garisnya sudah jelas. Sekarang kita menuju ke masa depan. Oke.
mau tidak mau pada situasi seperti ini, maka setidaknya ada mekanisme yang bekerja bernama hukum. Ya. Saya dengar tadi Anda berdua, Bang Ican bahkan menyerahkan data itu kepada Kortas Tipikor ya. Apa yang Anda serahkan itu? Kita mulai bicara tentang data ini. Setidaknya kita mengingatkan para pihak ya, para pemegang kewenangan bahwa civil society itu sudah bergerak loh dan memberikan kepada Anda. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi apa yang Anda serahkan? Poinnya adalah begini. Nah ini yang diserahkan ke Kortas Tipikor. Nah kan di sini kelihatan ada Gibran, ada Kaisang Pangarep. Tapi kan tidak disebut di sini berikutnya ada Bobby di bawah. Dalam kasus misalnya Blok Medan. Ingat ya kasus Blok Medan ya? Sampai Gubernur Malukunya segitu ya. Maluku Utara. Iya. Abdul Ghani Kasuba. Iya. Yang kedua kemudian kasus ilegal ekspor nikel. Hilang ya. Gitu ya. Berikutnya yang sekarang Medan fashion apa gitu. Saya lupa MFF gitu. Kan terbuka semua sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ketika mereka tahu baik lembaga-lembaga itu ngerti, mereka sebenarnya tinggal melihat apakah mereka punya nyali untuk melanjutkannya apa enggak. Nah yang saya dapat gitu ya, suka tidak suka memang mereka berhadapan dengan high profile. Apa yang Anda dapat? Ya mereka dapat data kan sudah. Bukan, maksud saya katakanlah bicara si Bobby misalnya. Ya. Apa yang Anda dapatkan? Waduh, mestinya kalau kita bicara detail itu bagaimana cerita Blok Medan itu enak sekali. Bagaimana cerita tentang Blok Medan yang sedemikian rupa tergelar sampai akhirnya gubernurnya meninggal gitu luar biasa gitu. Dan sudah menjadi alat bukti hukum yang kokoh. Kenapa tidak ada yang menanganinya? Baik itu kepolisian, kejaksaan atau KPK? Tadi relasi struktur kekuasaan itu ke bawah ke dalam itu demikian mencengkram. Artinya pada bagian ini Anda ingin mengatakan bahwa tentakel istana demikian kuatnya hingga masuk ke lembaga-lembaga penegak hukum tadi hingga kemudian ini tidak muncul lagi. Kalau saya ngelihat bahkan bukan cuma sekedar ke aparat penegak hukum. Kalau saya ngelihat mereka juga masuk ke berbagai media. Media lagi. Serius. Ini bagian dari tesisnya Juklen. Tapi di sini belum. Apa mau Pak Akbar mau dapat telepon? Jangan sampai ya. Halo, gak bakalan kuat ya ditawarin. Penting ngomong. Transfer 10M. Langsung gebek kawin lagi nih. Jangan, amit. Saya kebetulan menggunakan tesisnya Pierre Bourdieu, symbolic torture. Symbolic torture itu bergerak ke semua lini. Lalu kemudian saya ngelihatnya berdasarkan tesisnya Juklen gitu ya. Bagaimana kekuasaan, kekuasaan politik itu merambah ke berbagai lini. Anda tidak pernah punya pengalaman, tiba-tiba Anda menjadi ketua umum partai politik, hebat nggak? Luar biasa itu. Hebat dong. Anda tidak punya kejelasan pendidikan, tapi Anda punya jabatan tinggi. Ini abang mau ngomong tentang apa sih? Gibran. Enggak. Tugas Baik, saya. sejenak ya, sampai sini dulu, ini menarik. Jadi ini sudah di hadapan mata ya. Data-data sudah ada, orang-orang sudah terpampang jelas, angka-angka sudah terlihat. Bottom line-nya di sini apa? Penegakan hukum. Ini yang tidak berjalan. Nah, malah kata Pak Ihsanuddin Nursi ini bukan hanya penegakan hukum, media juga dibungkam, dibeli. Makanya kata Pak Faisal di sini belum mau. Jangan ya. Alhamdulillah. Maksudnya begini, alhamdulillahnya itu kita ini punya kekuatan ya yang namanya media sosial ini. Nah, media sosial ini untuk membungkamnya sulit. Kenapa? Karena urusannya kan dengan YouTube-nya lah, katakan kalau saya begitu ya, di YouTube urusannya kan dengan YouTube-nya nih. Jadi sulit. Terus kemudian masa setiap orang yang ngomong itu mau dibungkam semuanya, kan terlalu banyak. Kalau media mainstream yang mungkin iya, makanya sekarang tidak menjadi keheranan saat media mainstream itu sedang mengalami kemunduran begitu. Ya, tidak heran karena memang orang-orang yang
sedari awal suka mengkonsumsi berita terkini itu kan orang-orang yang berpikir sudah menyaksikan ini kok begini ya begitu. Raja akhirnya mencari alternatif lah. Anda yang datang ke channel ini sepertinya salah satu di antara yang disebutkan itu yang mencari alternatif kan. Coba bagaimana sih pandangannya, masa cuma saya sendiri yang berpikir seperti ini? Oh ternyata ada nih Guru Tiga Rut waras kan begitu ya. Pak Faisal nih waras dalam hal ini, jangan berubah ya. Baik, ini malah tadi disebut sudah bukan sebuah hal yang luar biasa ya saat seseorang itu bersinggungan dengan penguasa, katakanlah di sini ya Bani Gorong-Gorong dan Prabowo, itu belum ada alaniannya Bani apa ya dan Prabowo lah. Ini dalam hal ini Jokowi dulu ya, itu hilang nyawa ya, meninggal seperti Gubernur Medan sampai meninggal, itu kata-katanya Pak Ihsanuddin Nursi loh ya. Nah dan beliau tidak takut untuk mengatakan itu ya, Pak data sudah didapat, datanya mau ada. Ini persis seperti Habib Rizik yang tanpa tedeng aling-aling langsung menyebutkan Jokowi terlibat begitu dalam KL 50. Ya karena memang kalau mau diusut datanya ada, mau apa? Makanya nggak ngomong kan. Ya kalau misalkan ngomong dipermasalahkan, ya itu mah mencelakakan diri sendiri begitu. Baik, kita lanjutkan dulu nih. Seru ini cerita. Bang Ican, tugas saya di sini bertanya. Iya. Boleh dong saya tanya? Boleh. Boleh. Ya, sekarang pertanyaan sederhana itu kan bisa dijawab. Apa pengalaman Kaisang tiba-tiba bisa jadi ketua umum PSI? Oh, betul. Apa pengalaman Gibran Rakabuming bisa kemudian menjadi yang namanya wakil presiden? Penjual martabak sama penjual apa namanya itu pisang goreng itu kan menjadikan sesuatu yang hebat. Jadi orang jualan pisang goreng bisa bermimpi jadi wakil presiden. Bah, jangan salah itu. Threat. Kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita. Makanya saya bilang tadi, ini kalau soal 1 jam ini nggak cukup sebenarnya. Itu tadi sejarahnya sudah tercatat, bahwa itu sejarah itu hitam atau putih, biarkan anak cucu kita nanti yang menghitung. Peristiwanya sudah terjadi, orang-orangnya jelas, angka-angkanya jelas, apalagi Anda melakukan riset. Hari ini 23 Agustus 2026. Kita berharap sih besok 4 Agustus dan seterusnya bangsa ini bergerak, tidak ada lagi seperti ini pendiaman secara nasional. Nah, betul. Ada peristiwa besar bagaimana ada orang tiba-tiba sangat kaya atas fasilitas dari orang tuanya, hingga kemudian setelah itu seperti tidak ada apa-apa. Tidak fair, Bang Ican. Anda yang mengajarkan saya loh kata tidak fair itu. Ubed. Saya mau membangun kesadaran dulu ya, bahwa salah satu problem besar kita untuk sangat sulit untuk menjadi negara maju itu problem ini, Pak. Korupsi. Kenapa disebut sebagai merajalela? Dan ini dahsyat karena angkanya, bayangkan dalam 5 tahun saja itu ada 510 triliun di korupsi. Berapa? 510 triliun. Siapa? Itu data PPATK. PPATK 510. Oh, para pihak. Oke. Para pihak. Tentu saja dengan pola yang kalian jelasin tadi ya, termasuk Bang Ican. Oke. Jadi bayangkan 510 triliun itu sangat besar. Oh, besar sekali. Besar sekali. Iya. 1/4 APBN. Saya membangun satu kritik di situ, maksud analisa lebih kritis. Apakah presiden tidak terlibat dalam praktek korupsi yang sangat besar itu? 510 triliun. Dan itu dalam kekuasaannya. Jokowi itu strategis nasional itu kan sampai 36% dikorupsi juga. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa tidaklah mungkin kalau kemudian semua itu terjadi itu tanpa campur tangan presiden. Gak mungkin gak ikutan. Dari situ sebetulnya kalau ini kekuasaan yang baru ini mau membongkar, itu tinggal minta PPATK kok. Ya. Jelas ya. Jelas. Panggil PPATK, saya ingin tahu itu uang 510 triliun itu kemana saja. Mereka punya. Kecil itu 510. Kecil malah. 36% Bang dari. Iya kecil. Halo. Maksudnya dalam besar itu ya. Iya kecil. Kecil dalam hitungan rentang waktu yang panjang itu ya. Iya. Anda bayangin kalau 10 tahun berkuasa, rata-rata kita ambil rata-rata APBN ya. Kita ambil rata-rata APBN 2.500 triliun. Kita kali 10.
Ya bisa. Bocornya berapa? Kenapa sampai saya bilang bocor, Ubed? Hmm. Bank Dunia menyatakan pembangunan infrastruktur Joko Widodo hanya mampu menurunkan kos logistik 0,3% dari 24% menjadi 23,7%. Maksudnya? Terjadi kebocoran luar biasa. ICOR-nya tinggi, incremental capital output ratio-nya tinggi, dan itu diakui oleh para ekonom. Oh iya, capital output ratio kita sampai 6,5, 6,1. Anda ingin mengatakan itu yang disebut bocor. bocor. Dan sekarang bocornya kemana, Kopdes? MBG. Aduh, bocor. Ini bahasa menarik tadi ya. 510 triliun 5 tahun itu yang jelas ada datanya. Pak Ihsanuddin Nursi mengatakan lebih daripada itu. Ya tidak mungkin juga beliau tidak punya data ya. Cuman dalam hal ini tidak terlalu dielaborasi. Dan uniknya coba ya, 510 triliun ini dia bisa membengkak kenapa? Karena uang haram ia dimakan atau dibelanjakan dengan cara yang haram lagi. Kalau kata orang Sunda itu duit setan di dahar kujurig. Ya 510 triliun ini misalkan dia dikorupsi oleh beberapa koruptor lah ya begitu. Katakanlah setiap koruptor dapat sekian. Terus sama mereka dipakai apa? Dipakai jualan cilok. Dipakai modal jualan begitu. Barang halal kan enggak. Ya, yang ada juga mereka buat restoran, mereka bikin pub untuk cuci uang. Yang ada juga begitu. Ya ini dipakai buat modal korupsi lagi. Udah dapat duit buat korupsi ya dipakai buat nyogok yang ke atasan biar jadi pejabat. Ya. Jadi sebetulnya duit korupsi itu muternya di situ terus. Muternya itu. Makanya rakyat gak kebagian karena duit korupsi itu nanti dipakai ya buat korupsi lagi. Kalau misalkan begini ya masih mending nih. Ini masih mending. Koruptor. Korupsi misalkan 1 triliun. Terus yang 1 triliun itu dia beliin cilok 1 triliun begitu. Masih mending. Itu kan nanti yang kebagian uangnya nanti menyebar di masyarakat. Ya ini kan kagak. Korupsi 1 triliun dipakai paling buat beli mobil ya, buat beli rumah misalkan paling cuma 60 miliar. Sisanya kemana tuh? Ya dipakai buat korupsi lagi. Beli jabatan lagi. Saudaranya biar masuk lagi ke jabatan. Gak bakalan benar nanti ini memutar di situ. Jadi seduitnya itu memang korupsi. Makanya korupsinya itu semakin lama semakin besar, muter aja di situ. Masyarakat lah kayak gitu udah gini udah kebagian 100.000 ya BPJS ngantri. Insya Allah Indonesia. Saya tuh sebetulnya kalau waktunya menangis tuh menangis sekarang itu ya. Kalau waktunya menangis itu sekarang menangis. Kok begini begitu? Itu orang-orangnya sudah nampak, angka-angka sudah ada. Ini malah sudah ada di meja penegak hukum. Lah kok penegakan hukumnya masih nunggu-nunggu upaya politik lagi, permasalahan politik yang menyebalkan apa? Yang menyebalkan kalau ternyata nanti Prabowo melihat ini kartu as gak usah dipakai begitu karena Jokowi sudah mau nurut sama Prabowo, akhirnya tertutup lagi, tapi nanti di tengah-tengah lagi gejolak lagi. Makanya ini mah harus masyarakat yang turun dengan cara apa? Ini ada mekanisme yang menarik pra peradilan. Jadi setelah dilaporkan kepada kepolisian, kemudian nanti kepolisian itu tidak menindaklanjuti, lah kita bisa pra peradilan. Nah pra peradilan ini ya bisa jadi minimalnya pembuka data-data itu kepada masyarakat. Nah mudah-mudahan nanti ada gerakan kesadaran dari masyarakat. Sudah sebegininya, negara teh punya siapa sih? Punya Jokowi, punya Prabowo kan bukan. Udah gak usah ditanya itu mah, udah tahu semua. Aduh. Kan bahwa selain manfaat dari jalan tol itu kita nikmati bersama, tetapi ternyata ada lubang hitam yang dia tinggalkan. Persoalan besarnya sama seperti kasus WUS. Kan saya bilang, kalau Anda baca buku saya Bangsa Terbelah, saya bongkar habis di situ. Bawa bukunya kita umumkan di situ. Bagaimana juga saya misalnya ngebongkar cerita tentang kudeta korporasi di Prahara Bangsa, jelas sekarang. Jadi poinnya kalau kita mau ngambil gitu ya dalam tatanan, buat saya, Ubed masuk sudah dalam kajian sistem dan aktor. Saya senang. Karena biasanya orang cuma ngelihat hanya pada aktor. Itu dia, kulit aja biasanya gitu karena. Kita enggak, tapi kita harus ngelihat beyond the actor gitu ya. Kita dapat ternyata ada sesuatu. Misalnya relasi tadi ketika kita tahu bagaimana kekuatan korporasi, dia tidak melulu pada core-nya, pada intinya, gitu ya, pada intinya, tapi dia main pada lapis ketiganya muncul. Padahal tetap aja jaringannya sama.
Cuma lapis 3 pemainnya gitu contohnya tadi gitu ya. Begitu juga pada politik, bermain pada lapis kedua, lapis ketiganya, bukan intinya. Tapi kalau kita ambil dalam angka makro, makin kelihatan apa iya angka makro ini kosong karena ternyata Joko Widodo hanya mampu menurunkan biaya logistik cuma 0,3% berdasarkan penelitiannya Bank Dunia. Gimana coba? Artinya kan kita mesti mikir, kok ekor tinggi punya relasi kental dengan namanya rendahnya penurunan biaya logistik. Seperti Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan mengeluh, kita tidak punya daya saing nih, kalah kita daya saing kita sama biaya logistik. Dalam bahasa yang lain gitu ya, selain tadi persoalan konsesi tambang, konsesi perkebunan. Biasanya sih soal tambang itu yang selalu menjadi mengemuka, menjadi faktor atau sektor yang paling banyak dibicarakan menyangkut dengan isu ini. KPK sudah punya data berdasarkan riset Australia. Udah punya. Jadi kita tahu persis kok siapa-siapa yang melakukan. Artinya Abang ingin mengatakan gini, Bang Ican ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidaklah cukup fair bagi kita jika kemudian aparat penegak hukum itu, setidaknya tiga lembaga ini, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak punya datanya. Betul sekali. Jadi mereka tahu kok peta pertarungannya, peta medannya kayak apa. Kenapa mereka tidak bergerak masuk? Lagi-lagi ke situ. Lagi-lagi balik lagi. Mereka cuma bagian dari satu. Kan Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Loh, tapi kan dia masih punya kekuasaan dan orangnya kan punya posisi transaksi panjang, bukan hal baru. Jangan pura-pura tidak melihat wakil presiden sekarang itu anaknya Jokowi masih bandi gorong-gorong. Itu nggak bisa diansin begitu. Ini Gibran siapa? Anaknya Jokowi bandi gorong-gorong. Jangan pura-pura tidak dilihat. Ini kan sudah tidak ada, Jokowi sudah tidak ada kekuasaan. Aduh, kok selugu itu. Ini ular sudah di depan mata ular ini. Udah begini. Oh, jangan-jangan nih ular mau kenalan. Wah, pret. Anda boleh bilang dia bukan, tapi sisa kekuasaannya, derivatif kekuasaannya masih tetap berjalan, masih tetap hidup jejaringnya. Sebetulnya yang sebentar ya sebelum ke situ nih, saya mau mengatakan ini tadi nih cost logistik ini. Ini kalau orang-orang cerdas seperti ini enak banget begitu ya. Mau mengcounter perkataannya para termul itu suka mengatakan kan, oh Jokowi ini membuat pembangunan, pemerataan dan sebagainya. Padahal kan pembangunan itu nanti bisa dilihat seperti ini nih, penurunan logistik cost itu ya, harga logistik itu berapa persen misalkan daripada bruto yang kita keluarkan misalkan begitu. Ini berapa persen? Tadi 24%. Nah 24% itu dari Jokowi yang katanya membangun segala macam fasilitas cuman turun 0,3%. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian itu tidak bisa dijadikan patokan prestasinya Joko Widodo. Tetapi APBN habis karena itu. Lalu kemana kalau penurunannya penurunannya hanya 0,3%? Dari 100.000 misalkan ongkos logistiknya itu 24.000 berarti 24.000. Lah dia cuman turun 0,3%. Cuman turun 300 perak. Ya. Terus bagaimana? Iya. Cuman turun 300 perak. Lah, begitulah kalau saya salah hitung. Mohon maaf di sini bajaknya harus diutarakan. Cuma 300 perak turunnya itu. Dari yang katanya kemudian jalan tol. Ya karena memang jalan tolnya harus bayar. Jadi tidak signifikan juga begitu penurunan kos logistiknya. Lalu kemana ini pada akhirnya uang yang katanya digadang-gadang bapak pembangunan kedua setelah Soeharto? Kan nggak ada juga. Orang-orang cerdas itu nggak bisa ditipu karena mereka itu kalau ada narasi mainnya data. Dan kita kalau misalkan sudah mulai terbiasa begitu ya, menilai pemimpin by data, enak tuh. Sepak bola aja sekarang kita sudah mainnya data. Enak kalau kita mau main siapa yang lebih hebat daripada Messi dan Ronaldo. Kita bicara data. Ya, bisa kita berbicara tentang piala, bisa kita berbicara tentang gol, kita bisa berbicara tentang dari mana gol itu datang, apa dari kepala, dari dada, dari kaki, sehingga kita bisa melihat siapa yang lebih baik sebagai seorang pesepak bola, siapa yang lebih baik sebagai seorang atlet. Itu data real. Cerdas hebat. Saya itu kagum dengan orang-orang yang punya daya intelijensia tinggi itu. Enak sekali kalau berbicara itu ya. Jadi kalau ada orang yang on kayak termul itu lah, tinggal dijitak aja kepalanya. Mudah itu pakai data dari PPATK. Karena kalau membongkar detail seperti Bang Nursi kan butuh riset lebih dalam ya. Tapi yang 510 triliun itu dengan mudah menurut saya. Karena ditelusuri di PPATK. Karena resmi. PPATK mengumumkan itu tinggal dibongkar.
sebenarnya uangnya kemana saja. Itu di masa periode kekuasaan Joko Widodo. Nah, kemudian yang lain menurut saya posisi pemerintahan sekarang menghadapi kejahatan korupsi itu seperti apa sih sebetulnya? Apa rekomendasi Anda? Kita menuju ke akhir dari diskusi kita. Apa rekomendasi Anda kepada pemerintahan yang sekarang dengan isu yang sedang kita bahas? Menurut saya buat garis demarkasi yang jelas. Apa itu? Bahwa ini waktunya untuk memberantas korupsi sampai Sudah mereka katakan itu, Pak. Artinya kalau sudah dikatakan harus lebih konkret dong. Bagaimana misalnya KPK mungkin diajak ngobrol secara serius. Kalau kita mau bangkit sebagai sebuah bangsa. Kayak KPK mah udah bukan waktunya diajak ngobrol. Waktunya dikeleketek ya, keleketik. Ayo siap beresin korupsi apa enggak begitu. Keleketek udah. Dan langsung syarat kebangkitan itu adalah memberantas korupsi sampai akar-akarnya itu. Termasuk ke yang lainnya. Iya. Jaksaan dan lain-lain. Karena wajah kalau kita ini hampir mungkin kalau pakai teori politika ini disfungsi semua. Betul. Legislatif kita nggak sangat serius untuk mengawasi eksekutif kita korup, yudikatif kita juga bermasalah korup. Dan hampir semua indeksnya di bawah standar semua. Betul, tambah lagi tadi satu, media dibredeli. Cuman dibredelinya harus tidak dengan ditutup, disuntik duit, dibeli sahamnya. Dan indeks korupsi pemerintahan kita sampai 34 dan seterusnya lah. Indeks penegakan hukum kita hanya 0,52. Jadi merah semua. Ini yang membuat kemudian kita nggak mau bangkit dari persoalan. Terakhir, pertanyaan terakhir saya kepada Hubert. Anda melakukan riset, sudah pernah mengatakannya, mengungkapkannya, dan sekarang buka lagi di sini. Sudah pernah diundang oleh aparat penegak hukum untuk konfirmasi berbagai data dan angka itu? Pernah kepada KPK. Sudah pernah diundang berapa kali? Sekali. Apa waktu itu mereka pengen hampir kurang lebih 3 jam ya. Lupa ya. Dan diserahkan semuanya? Ya kita sampaikan. Disampaikan atau diserahkan? Diserahkan, disampaikan. Kemudian ini di ujung dari diskusi itu KPK bilang begini nih kalimatnya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Mas Ubed, ini kalau dianalisis semuanya ini terlihat kami harus memanggil presiden dong. Iya, saya bilang. Nah itu masalahnya. KPK sejak Undang-Undang 2019 disahkan nggak bisa manggil presiden. Waktu itu KPK pimpinan Pak Firly. Oh, oke. Dikatakan itu. Colong diulangi. Bahwa dari diskusi ini dan dokumen yang kami buat analisisnya itu, karena ini menyangkut anak presiden dan presiden terlihat ada konektivitasnya dengan perusahaan besar dan macam-macam. Kami perlu memanggil presiden ini kalau pakai logika begini, katanya. Ya iya saya bilang. Tapi nggak ada undang-undangnya bang, katanya. Bisa manggil itu dasarnya nggak ada. Saya kira untuk kepentingan lebih besar bisa diskresi, saya bilang. Kan gitu. Jadi itu sehingga saya terakhir diskusinya itu sehingga kemudian mereka tidak bisa melanjutkan. Dan sebentar, nggak begitu juga. Ini harus ada diskresi, susah masuk ke situ mah. Gini aja logikanya. Jokowi sekarang udah bukan presiden, selesai. Ya, kita kan harus memanggil presiden. Undang-undang tidak membolehkan kita memanggil presiden. Iya, kalau lagi aktif. Emang sekarang Jokowi presiden? Bukan. Ya, udah saatnya begitu. Begitu aja. Kalau kok susah banget sih argumennya. Lah, Pak, kalau begini berarti kita harus memanggil presiden. Oh iya, siapa yang dimaksud Prabowo? Bukan Jokowi. Nah, Jokowi kapan presiden sekarang? Kagak. Ya. Anaknya Pak, ya udah anaknya nggak usah dulu, nanti nunggu lengser 2029. Makanya ini lucu kan tadi. Ini menarik. Kalau misalkan data-data korupsi ini sudah ada di kepolisian, itu kan tinggal kepolisian kan tinggal begitu. Minimalnya proses hukum akan berjalan. Dan saya kira ini Prabowo lagi ngitung-ngitung begitu ya, ini kapan dipakainya begitu. Karena kalau terlalu jauh ke 2029, ya bisa jadi malah nanti berbalik posisinya kan. Selesai sidang, ternyata dengan permainan Jokowi tidak bersalah, nanti melambung lagi namanya. Lebih bagus dimainkan di akhir menuju 2029 supaya Jokowi tidak bisa ikut kontestasi politik, mainkan ini. Karena itu sedang dalam proses pengadilan begitu. Kesana nggak ya? Baik. Saya sudahi saja dulu di sini. Termul mudah-mudahan binasa. Si empunya termul juga. Dan Anda yang bukan termul, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.